Saya punya satu kebiasaan yang cukup nyebelin, bahkan mungkin kebiasaan ini bikin, orang-orang di sekitar saya tuh jadi malas cerita sama saya ya. Dan saya yakin banyak di luar sana yang punya kebiasaan yang sama kayak saya juga. Coba tonton ini sampai habis, kalau kalian punya kebiasaan ini juga, ayo kita sama-sama belajar benerin ya. In the quiet mind and the silent sound, we share our stories old and new. A little joy and tales as time goes by. Just you and me in the lazy afternoon. Terlalu cepat jumping to conclusion. Saya orangnya gampang banget menyimpulkan. Saya pikir, wah, otak saya cepet banget mikirnya. Orang baru ngomong sedikit aja saya udah ngerti arahnya mau kemana, ujungnya mau kemana gitu. Tapi ternyata nggak juga, saya nggak sepintar itu. Saya emang nggak sabaran aja. Dan saya pertama kali benar-benar sadar soal ini tuh justru datangnya dari rumah. Anak saya mau cerita sesuatu. Baru cerita setengah jalan, di kepala saya udah langsung muncul, oh paling nanti ujungnya ini nih, kesini nih gitu. Nah karena ngerasa udah tahu akhirnya, saya jadi nggak sabar buat ngambil kesimpulan. Belum selesai dia ngomong, saya langsung potong. Habis itu saya langsung masuk ke mode tukang solusi. Saya kasih nasihat, saya jelasin harusnya kayak gimana, lain kali jangan begitu, coba besok begini aja, dan lain-lain gitu. Dan pada detik itu saya mikirnya saya lagi ngebantu ngasih jalan keluar buat anak saya gitu. Saya ngasih solusi. Padahal kalau dipikir-pikir, anak saya itu kan belum selesai cerita. Belum selesai jelasin apa yang sebenarnya terjadi. Belum selesai ngeluarin semua isi kepalanya. Belum selesai ngeluarin unek-uneknya. Bahkan mungkin belum selesai ngerasain emosinya sendiri gitu kan. Yang dia butuhin bisa jadi waktu itu belum tentu solusi. Ya malah bisa jadi dia cuma pengen ada orang yang mau dengerin sampai habis aja, nggak lebih dari itu. Dan hal yang sama juga sering kejadian sama istri saya. Baru mulai cerita soal sesuatu, atau misalnya soal teman-temannya lah, saya udah nyela. Oh pasti si A ngomong ini kan, teman kamu pasti mau kayak gini kan? Ya udah besok kamu gini aja sama teman kamu. Padahal saya juga belum tahu cerita lengkapnya. Saya belum tahu cerita komplitnya seperti apa. Saya belum ngerti kenapa masalah itu bikin istri saya pengen curhat. Saya nggak ngerti bagian mana yang paling bikin dia pengen cerita. Saya cuma dengerin informasi secukupnya. Belum tamat, saya buru-buru ngasih jawaban. Dan saya sadar ternyata ini juga bukan cuma terjadi sama anak atau istri saya. Tapi kalau misalkan saya ngobrol sama teman, sama saudara, sama rekan kerja, bahkan sama orang yang baru kenal juga, saya ya gitu, sama kayak gitu. Begitu saya ngerasa udah pasti atau udah ngerti topiknya apa, otak saya langsung bekerja menganalisa, saya nebak-nebak, saya nyusun jawaban. Nah, saya mikir mau ngomong apa setelah dia selesai ngomong. Saya udah, aduh ini abis ini saya ngomong apa ya kalau dia beres gitu. Tapi yang lucunya ya, dan ini mungkin kebetulan aja, tebakan saya itu kadang emang sering benar gitu. Ya mungkin karena usia atau pengalaman ya, jadi otak kita itu memang lebih cepat membaca pola gitu. Ya tapi meskipun saya cepat membaca pola, menganalisa, connecting the dots, secara etika sebenarnya kebiasaan otak saya ini tuh buruk. Saya lihat videonya Pak Chandra Putra di channelnya YouTube apa ya, Sukses Before 30 gitu. Nanti linknya saya sertakan di deskripsi ya. Kebiasaan memotong obrolan itu sangat tidak baik. Kenapa nggak dicatat dulu di dalam otak kita, nanti setelah orang selesai ngomong baru kita keluarin. Tahan aja dulu, kalaupun kita udah bisa nebak ujungnya seperti apa. Misalnya anak mulai cerita begini, biasanya ujungnya begitu. Teman mulai curhat begitu, biasanya masalahnya ini. Istri mulai ngomong sesuatu, biasanya arahnya ke sana gitu. Dan seringnya emang benar juga, emang benar ketebak gitu ya. Tapi justru disitulah masalahnya. Karena ngerasa udah tahu ujung ceritanya, saya jadi kehilangan kesabaran buat dengerin prosesnya. Kayak, ngapain denger sampai habis? Saya juga udah tahu ujungnya. Dan saya baru lihat satu teori dari seorang psikolog di TikTok waktu itu. Cuma saya lupa nge-save videonya, tapi saya ingat dia bilang itu katanya
otak yang seperti saya itu otak yang suka berpikir, jadi suka langsung nyari ujungnya apa, arahnya kemana. Dan psikolog itu juga bilang, kita tahu ujung cerita itu berbeda sama ngerti apa yang sebenarnya dirasain orang. Contoh, 2 orang bisa ngalamin masalah yang sama. Misalkan sama-sama dimarahin bos misalnya ya. Nah, mereka kan sama-sama gagal gitu ya. Sama-sama ditolak, tapi yang mereka rasain bisa sangat jauh berbeda. Yang satu marah, yang satu malu, yang satu kecewa, yang satu justru takut gitu. Nah, semua itu nggak akan kelihatan ya kalau kita keburu motong omongannya. Kita nggak akan tahu emosinya apa gitu. Dan saya rasa ketika orang cerita, sebenarnya simpel ya. Mereka tuh cuma pengen ngerasa didengerin aja dulu kan. Bukan didengar setengah, bukan di skip karena kita udah ngerasa paham, tapi didengar sampai selesai. Dan begitu sadar teori itu, ya waktu itu saya langsung nyari beberapa latihan kecil buat diri saya sendiri gitu supaya nggak gampang motong omongan. Dan buat kamu yang suka motong omongan atau teman kamu misalkan ada yang suka motong omongan, coba di-share cara latihan ini ya. Saya sudah catat di sini latihan-latihannya. Kita mulai dari latihan yang pertama ya. Yang pertama itu jangan motong omongan dengan cara kita mendistraksi pikiran kita. Sesimpel itu. Nah, distraksinya apa? Kalau misalkan orang lagi cerita, saya paksa diri saya buat diam dengan cara mengulang-ulang kata. Nah, apa aja katanya? Bebas. Misalnya kayak tahan, 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 atau tunggu, tunggu, tunggu gitu. Terus aja gitu sampai orang itu selesai bicara. Nah, walaupun di kepala rasanya kayak udah gatel gitu, pengen, oh saya tahu nih arahnya mau kemana gitu. Saya harus coba tahan. Saya mikir kayaknya ya buat ngedengerin orang cerita itu nggak akan bikin hidup saya rugi ya. Jadi saya harus tahan dulu aja gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan buru-buru ngasih solusi. Contohnya gini, sekarang saya lebih sering ngeganti nasihat dengan pertanyaannya. Misalnya gini, oh ya, terus gimana? Habis itu apa yang terjadi? Bagian mana yang bikin paling kamu kepikiran? Waktu itu kamu ngapain? Nah, pokoknya yang gitu-gitulah. Pokoknya keluarin pertanyaan-pertanyaan aja. Jangan nasihat, jangan wisdom. Soalnya kadang pertanyaan sesimpel kayak gitu ya, itu justru lebih diharapkan si pencerita gitu daripada solusi yang sebenarnya dia nggak minta. Nanti kalau dia nanya solusi, baru kita keluarin kesimpulan yang kita tadi udah simpan, udah catat di sini. Nah, itu latihan yang kedua. Latihan ketiga, belajar ngasih jeda. Dulu kalau orang berhenti ngomong 2 detik aja saya langsung masuk. Sekarang saya sengaja nunggu dulu. Ya sekitar 3 detik, 5 detik gitu. Soalnya ya, kadang mereka belum selesai, tapi mereka kayak mikir dulu. Saya pikir udah selesai, ternyata ya mereka masuk lagi gitu, ngomong lagi. Kayak masih ada satu lagi. Nah, kayak gitu. Nah, biasanya poin yang paling penting itu justru seringnya itu diomongin belakangan. Dan kalau saya potong bagian itu, saya potong di situ, orang bakal bete. Makanya orang kayak kesel gitu. Jadi latihan untuk hitung 3 detik setelah dia diam, baru kita ngomong. Latihan terakhir yang paling susah, yaitu mikir apa yang sebenarnya mereka butuhin. Mereka nggak selalu butuh solusi. Mereka nggak selalu butuh nasihat. Kadang mereka cuma butuh ditemenin buat cerita aja. Dan buat mikir kayak gitu tuh agak sulit ya. Karena kita selalu ya fokus sama omongannya gitu. Dan setelah saya nyoba belajar dari latihan-latihan tadi, saya jadi cepat menangkap maksud orang itu maunya apa. Saya jadi cepat membaca polanya. Dan ternyata kebanyakan orang cerita itu gak butuh jawaban. Mereka cuma pengen didengar, pengen sharing aja. Pengen ya cerita aja seperti yang saya lakukan sekarang. Saya cuma pengen sharing di visual jurnal saya. Jadi sebenarnya orang itu cuma butuh seseorang yang cukup sabar buat ngedengerin aja sampai kalimat terakhir. Karena merasa didengar itu seringkali jauh lebih melegakan daripada langsung dikasih solusi gitu. Dan saya rasa itu ya salah satu hal penting dan sederhana yang bisa kita kasih ke orang yang kita sayangi gitu. Ya sesimpel jangan motong, dengerin aja. That's it. Sesimpel itu. Gak usah dipotong, cukup dengerin aja. Ya mungkin itu aja visual jurnal saya kali ini.
Ini itu sebenarnya ditujukan buat saya sendiri sebenarnya ya. Saya perlu reminder buat belajar stop memotong omongan orang. Ya, mungkin itu aja. Dan siapa tahu bermanfaat saya share di sini. Terima kasih udah nonton sampai sini. Saya Sulaksana. Oh ya, subscribe kalau mau. See you on next video.